Oke, kita mulai dari database helper. Jadi database helper itu dia misalnya apa tuh namanya activity lain memerlukan data, dia akan ke database helper. Jadi dia intinya ini. Hmm. Jadi semua activity yang memerlukan data dia akan ke database helper, atau bisa dibilang database helper itu core-nya lah, intinya, otaknya. Bukan otak sih, kayak apa tuh? Lah, sumber informasi lah. Nah, jadi ini kita bikin nama database-nya itu dulu, SQLite.db. Terus nama tabelnya apa? Artikel underscore table. Terus versi datanya ini kan versi 1. Nah, gitu. Untuk isi kolomnya itu ada ID, title, artikel sama author penulisnya. Nah, di sini konstruktornya. Terus di sini untuk bikin tabelnya ya, tabel isi tabelnya itu kayak title, artikel sama author. Nah, kalau ini ya jelas lah on upgrade. Kalau on upgrade itu buat upgrade ke versi atas, kalau on downgrade untuk di down ke versi bawahnya itu database-nya. Nah, kalau ini insert datanya untuk memasukkan data ke title, artikel sama author. Kalau misalnya kurang dari 1, apa nih? Ya, dia akan apa tuh, false. Jika tidak, dia true. Nah, terus untuk ini kursornya dia akan mengambil semua data, get all data ini kan. Tapi kalau misalnya get data by ID, kalau yang ini dia ngambil datanya berdasarkan ID. Nah, kalau ini update data, untuk update data dari apa tuh, ya masing-masing lah, dari mau ID, title, artikel, author. Nah, kalau ini udah jelas delete data. Oke, sekian untuk yang database helper. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya recycle view. Jadi recycle view ini dia versi terbaru dari bisa dibilang sebelumnya kan ada list view. Nah, kalau ini recycle view ini untuk terbarunya gitu, untuk menampilkan list data. Nah, jadi perbedaannya itu recycle view ini dia lebih canggih. Dia apa tuh? Lebih smooth ketika di scroll. Terus oh ya, dia bisa di kustomisasi. Oh ya, untuk sistematikanya. Nah, jadi recycle view ini dia kenapa dia bisa smooth? Karena dia hanya membuat beberapa container view saja. Jadi dia nggak nge-inflate container view untuk nampilin data gitu kayak list view. Terus recycle view ini dia nge-recycle objek-objek container view agar bisa digunakan semua item gitu. Nah, makanya dengan cara tersebut dia lebih smooth ketika, atau lebih ringan lah ketika di scroll. Ya, terus recycle view ini contohnya ya. Contoh recycle view itu kayak kalau misalnya kita lihat di Play Store gitu. Nah, makanya di Play Store kan kalau kita scrolling itu dia lebih smooth gitu. Nah, itu contoh penggunaan recycle view kalau di Play Store gitu. Terus oh ya, kalau di sini recycle view itu kalau mau pakai recycle view kita harus ada adapter gitu. Nah, contoh ini kita menggunakan adapter pada recycle view. Terus nah, kita pakai ArrayList di sini untuk menampung data-data yang tadi yang akan digunakan gitu. ArrayList. Terus di sini artikel clear atau artikel view atau untuk update artikelnya. Dan ini apa tuh, notifikasi kalau datanya sudah diubah. Kemudian on view holder ini untuk bikin holder baru, setting holdernya. Di sini kita setting holdernya ke list artikel. Nah, ini on bind view-nya kita setting view holdernya. Terus get item by count, get item count ini kita get item count-nya ini berdasarkan size ya, dari size artikel. Oh iya,
sekalian terus ya, sekalian sama apa tuh namanya, cara memanggil helper di button. Nah, ini salah satunya dia caranya itu. Untuk nge-triggernya itu kan kita bikin implement on click listener. Nah, ini text view-nya itu list title, artikel sama autornya. Nah, di sini kita untuk view holdernya itu kita find by ID gitu. Nah, untuk ngambil ID dari button-button tadi kan. Nah, terus set on click listener. Terus ini yang di bawahnya void bind ini dia untuk ngenampilin teksnya gitu, teks dari title, author sama artikel gitu. Nah, ini sama juga on click artikelnya. Oke. Atau di ini ya. Kalau yang di create activity seperti ini dia. Di create activity. Nah, dia find by ID buttonnya ini. DB-nya. Nah, untuk manggil helpernya ini kita bikin apa tuh? Taruh database helpernya di sini. IDB-nya. Terus, nah ini untuk klik postnya ini untuk ngepost dari title, author, sama artikel. Nah, terus ini kalau jika apa tuh codingan ini jika misalnya apa tuh salah satu kolom itu nggak terisi, maka dia akan otomatis keluar notifikasi seperti ini, mohon isi data secara lengkap. Tapi jika tidak, maka dia akan lanjut. Nah, artikel berhasil ditambahkan atau artikel gagal ditambahkan. Nah, seperti itu. Oke, sekian, kita lanjut ke langsung aja kita show aplikasinya. Oke, tunggu sebentar.